buat main gendong-gendongan tuh asik banget. Ya, asli mas, mantep mas. Bisa lah ini nantilah masuk katalog. Cocok. Jos pokoknya lah. Hai guys, balik lagi bersama saya di channel ini. Dan kali ini kita mau unboxing lagi. Ini adalah raket yang memang banyak yang request dan banyak yang nanya-nanya. Karena memang banyak banget yang udah nge-review. Memang ini raket populer di dunia per-YouTubean ya. Dan tentu saja sih nanti bakal kita bahas juga seberapa worth it ya di tahun 2023 ini. Karena di tahun 2023 ini begitu banyak pendatang baru yang memang benar-benar nawarin konsep raket atau performa raket yang sama-sama enaknya di harga segini. Lebih jelasnya nanti kita lihat ya seperti apa raketnya ya. Dan teman-teman pasti udah banyak yang kenal. Yang satu sih udah pernah saya review spesifikasi dan feel pemakaiannya, dan yang satunya belum pernah, walaupun sebetulnya dua raket ini adalah series yang sama-sama keluar berbarengan, bersandingan, karena memang dua raket ini tuh kalau nggak salah series termurah dari raket yang disponsori oleh Velet untuk beberapa atlet Indonesia ya yang berlaga di kancah internasional, yaitu Ricky Karanda sama Angga Pratama. Nah ini dia guys, ini adalah raket Velet Galaxy Flare dan juga Velet Aero Mars. Dan yang datang ini sama-sama di spesifikasi berat 4U, dan kalau melihat sekilas spesifikasinya sih nyaris sama guys. Tapi nanti coba kita lihat apakah memang ada perbedaan yang signifikan antara dua raket ini ya. Secara keseluruhan sama persis, hanya memang beda di karakter warnanya ya. Sama persis semuanya, persis banget, identik banget sih. Hanya warnanya aja yang berbeda. Nih kan tertulis dengan jelas ada design for Angga Pratama, kemudian yang Velet Aero Mars design for Ricky Karanda. Dua raket yang benar-benar diproduksi untuk satu tim ataupun satu pasang ganda putra Indonesia ya. Dan kita coba ukur sih, keduanya punya selisih berapa gram untuk berat dan juga berapa milimeter selisihnya untuk balance point-nya. Coba kita ukur dulu yang Aero Mars 10 guys. Untuk beratnya di kosongannya adalah 83 gram. Kemudian untuk yang Galaxy Flare 86 gram. So lebih selisih 3 gram ya. Lebih berat di Galaxy Flare. Dan dengan berat di 84 dan ini 86 gram sih, yang Galaxy Flare rada jauh ya. Maksudnya karena di sini bawaannya kan 4U. Berat 86 gram itu berarti kan udah masuk di 3U. Jadi ya rada selisih 1 gram aja sih untuk beratnya. Dan kalau yang Aero Mars-nya sih fix ya, ini 4U ya di 83 gram. Dan kemudian untuk balance point-nya kita coba ukur untuk yang Aero Mars dulu ya. Di 288 masuk di event balance atau headlight balance lah untuk yang Aero Mars. Dan yang Galaxy Flare kita lihat head heavy balance 295 mm. Dan dari sini sih kita bisa lihat ya bahwasannya kedua raket ini dengan spesifikasi bawaannya yang sebetulnya nyaris sama, tapi real setelah saya ukur Galaxy Flare ini lebih menang untuk bagian powernya ya. Dan untuk yang Aero Mars 10 ini bener-bener kategori raket yang spesifikasinya itu raket event balance, bahkan headlight balance sih, yang bakal lebih ke all around ya, all around banget. Tapi untuk all around ke power, otomatis Galaxy Flare ini lebih
mumpuni, lebih mantep lah karena spesifikasi berat dan balance point-nya lebih mendukung. Jadi untuk smash-smashnya dengan selisih spesifikasi yang seperti kita bahas tadi, Galaxy Flare ini smashnya bakal lebih mantep ya. Dan ini kan shaftnya sama-sama medium. Coba kita bandingkan ya. Ya bahkan untuk stiffness-nya Aeromars ini kerasa lebih lentur ya daripada Galaxy Flare. Tapi selisih sedikit banget sih. Nyaris-nyaris sama sih, nyaris sama. Jadi dua raket ini sama-sama stiffness-nya medium, walaupun ada yang bilang dua raket ini medium mendekati stiff atau medium stiff, tapi memang swingnya memang kerasa kaku. Dan kalau kita rasakan begini, iya bener banget, Aeromars ini lebih kerasa ada flexnya sedikit loh, padahal dia masuk di kategori even balance ya kosongannya. Ya saya rasakan sih memang yang Aeromars ini lebih kerasa ada flexnya sedikit, walaupun nggak dominan banget, nggak kerasa signifikan banget, nggak kerasa banget gitu ya. Tapi memang inilah selisih feel yang dirasakan ya. Dan nanti langsung aja kita senarin ya, seperti apa nanti spesifikasi perubahan dari dua raket ini. Dan langsung aja nanti kita coba bawa ke lapangan aja. Kita coba teman-teman gimana testimoninya pakai dua raket populer banget ini, yang sangat ya udah terkenal banget lah, teman-teman pasti udah ngerti dua raket nih. Enak ini mas. Enaknya Jadi dia kalau tipikal kayak punya saya ini, saya kan nggak bisa berat, nggak bisa terlalu enteng. Nah dia ini tengah-tengah. Untuk ngemes enak, untuk drive enak kalau saya. Dan ini juga baru coba sih nyobain ngerasain senar pelet ini baru pertama ini. Ternyata nggak beda jauh. Biasanya kan pakai BG66. yang terkenal kan itu ya. Ternyata enak juga senarnya. Enak mas. Jadi pantulannya itu kalau saya sih pribadi sih hampir sama dengan BG66. Makanya tadi pas disuruh nyoba kok agak ini, makanya tak coba langsung. Wah enak ini tuh. Enak ya. Nggak terlalu berat, nggak terlalu enteng. Jadi kalau Berarti pas banget di tangan sampean. asli. Ini kalau gripnya Andu aja. Oh, pas banget, lebih pas ya. Iya, ini grip karet soalnya. Kalau 1 sampai 10 poin berapa di raket? 8,5. 8,5. Kalau senarnya? Kalau senarnya hampir sama kayak Brilliant lah bikin namanya. Enaknya ya. 9 lah kalau senar. 9 ya. Mantap. Dan ini tapi lebih murah loh. Asli mas, mantep mas. Bisa lah ini nantilah masuk katalog. Ini cocok. Jos pokoknya lah. Pas banget. Saya mau udah lama nyari-nyari di internet ini. Itu berat apa enggak raketnya? Enteng. Kalau untuk semua gaya kayaknya enak ini. Enak apa ya, untuk semua pukulan ya. pukulan, smash ataupun berat ini enak banget. Enak ya. Sip. Ini raket yang diidam-idamkan katanya. Iya, ini salah satu raket idaman saya dari pelet ini. Dulu Sama- sempat pengen ngambil ini. Sempet, tapi waktu itu barang belum ada. Karena belum sama kawan kan belum disediain dulu. Kayaknya ini baru ya, baru datang ini ya. Iya. Mantap. Oke punya ini. Sip, recommended. Dan itu tadi ya guys, testimoni dari dua kawan saya yang keduanya itu punya level permainan yang berbeda. Yang pertama itu si Safik punya power dan skill yang sudah baik, dan Imam ini pemula yang skillnya baru di bawah rata-rata ya. Jadi dengan spesifikasi real setelah tersetting dari Galaxy Flare dan Aeromars ini yang ada perbedaan, yang kita bisa simpulkan sih Galaxy Flare ini lebih punya power yang gede dan Aeromars ini lebih ke raket all around banget. Jadi wajar banget kalau Safik yang punya skill baik dan powernya yang cukup besar, dia nyaman banget pakai raket Galaxy Flare ini. Bahkan menurut dia cocok banget. Dan ngomong-ngomong, Safik ini katanya belum pernah pakai raket dari brand Velet ya. Dan sekali dia pakai raket Velet Galaxy Flare 10 dengan senar Veletnya ini, dia kaget juga sih. Ternyata raket-raket enak tuh bukan Yonex aja katanya. Dan untuk si Imam, walaupun dia pemula, powernya belum terlalu besar banget, ternyata dia bisa nyaman pakai Aeromars 10 ini ya. Dan ternyata dia udah ngincer raket ini sejak lama. Dan itu wajar banget, karena memang Velet Aeromars 10 dan Galaxy Flare ini memang udah terkenal banget beberapa bulan atau 1 tahun yang lalu lah kira-kira ya.
So dari dua testimoni kawan saya ini positif banget sih. Jadi ini menekankan sekali lagi bahwasanya raket Velet Aero Mars dan Galaxy Flare 10 ini recommended banget ya untuk di segala level permainan, di semua level pemain, pemula, mahir, berkembang, semuanya bisa beradaptasi dan gampang, bahkan klop banget. Cocok banget pakai raket Velet di series Aero Mars dan juga Galaxy Flare ini guys. Dan dari pengalaman saya pribadi sih, Velet Galaxy Flare ini udah klop banget memang. Kalau dulu sih saya seneng pakai raket Galaxy Flare ini buat main power banget ya. Dan buat main gendong-gendongan tuh asik banget. Jadi untuk Galaxy Flare ini memang benar-benar lebih cocok untuk main all around, nyaman di segala pukulan, tapi dominan di main powernya. Jadi buat teman-teman yang biasa gendong itu bakal nyaman banget pakai raket ini. Dan untuk yang Velet Aero Mars 10 ini guys, karena memang dia lebih ringan dan lebih flex, bahkan balance point-nya lebih rendah, dia lebih di balance. Ya raket ini enak banget untuk main kontrol, main drive, main di depan, main santai, ini bisa diajak main seperti apapun. Bahkan bola-bola tanggung dari kawan saya itu yang di smash itu bisa saya balikan dengan mudah, karena memang dia punya tingkat flexibility shaftnya yang rada lentur sedikit, dan balance point-nya ya even balance di kisaran 290 mm. Jadi ini worth it banget untuk main-main yang suka defense itu. Jadi buat teman-teman yang suka defense, nggak terlalu suka nyerang, pakai Aero Mars 10 ini lebih worth it banget. Dan secara keseluruhan untuk performa yang disajikan dari raket Velet Aero Mars dan juga Galaxy Flare ini guys, yang harganya kurang lebihnya di 350 sampai 450 ribuan ya kalau dikasih senar ya. Ini masih sangat worth it banget di tahun 2023 ya. Apalagi kita ngerti ya nih, tampilannya raket Velet Aero Mars dan Galaxy Flare ini masih kerasa looks banget, eksklusif banget, elegan banget, punya karakteristik sendiri. Dan seingat saya waktu saya review awal 2 tahun yang lalu, Velet Galaxy Flare dan Aero Mars ini adalah yang mengawali desain raket yang kayak gini. Dan apalagi desain raket ini memang support untuk 2 atlet ganda putra Indonesia waktu itu. Jadi ya ini keren banget sih. Jadi ya ini worth it banget sih, karena dia harganya terjangkau dan bisa dipakai di banyak level pemain. Jadinya ini worth it banget. Recommended banget untuk dijadikan koleksi di tas-tas bulu tangkis kalian guys. Dan sementara segini dulu guys review feel pemakaian dan juga testimoni dari kawan-kawan saya di lapangan setelah nyobain 2 raket ini. Semoga informasi kali ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa terus berolahraga, salam tepok bulu, sehat selalu dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.